Sekarang kita bicarakan rangkaian seri RLC. Rangkaian seri RLC terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang dipasang secara seri. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan Vt, ya, maka akan mengalir arus IT. Persamaan kuat arusnya adalah IT sama dengan IM kali sinus omega T. Dan persamaan tegangannya Vt sama dengan Vm kali sinus omega T ditambah psi. Ya. Ini adalah beda fasa antara arus dan tegangan untuk rangkaian seri RLC. Perhatikan diagram fasornya. Ya. Untuk tegangan itu, ini adalah V totalnya, ini VR arahnya ke sebelah kanan, VC ke bawah, dan VL ke sebelah atas. Nah, dari diagram fasor tegangan diperoleh hubungan V itu sama dengan VR kuadrat ditambah VL minus VC dikuadratkan, diakarkan. Ya. Nah, dari hubungan setiap komponen dari hukum Ohm untuk setiap komponen diperoleh Z sama dengan, Z itu adalah ini resultan R kuadrat ditambah XL minus XC kuadrat. Ya. Dengan Z itu adalah impedansi rangkaian. Satuannya Ohm. Ya. Besar fase antara I dan V dicari dengan hubungan tangan V sama dengan VL minus VC per VR. Atau sama dengan XL minus XC per R. Ya. Oke, ini perhatikan. Sebenarnya di sini ada XL minus XC. Nanti ini akan mempengaruhi sifat rangkaian. Nilai XL dan XC ini. Ya. Oke, kita lihat sifat-sifat rangkaian seri RLC. Jika XL lebih besar dari XC, maka rangkaian bersifat induktif. V meninggalkan I sebesar psi radia. Sedangkan jika XL lebih kecil dari XC, rangkaian bersifat kapasitif dan V tertinggal oleh I sebesar psi radia. Sedangkan jika XL sama dengan XC, maka rangkaian tersebut bersifat resistif. V dan I memiliki fasa yang sama, akan terjadi resonansi. Nah, impedansi rangkaian sama dengan nilai hambatan R. Ya. Frekuensi sudut resonansi omega R dalam radian per sekon. Kita lihat omega R sama dengan akar 1 per LC. Dan frekuensi linearnya adalah FR sama dengan 1 per 2 V akar 1 per LC. Ya. Ini frekuensi resonansinya. Sekarang kita lihat daya listrik pada rangkaian arus bolak-balik. Daya rata-rata pada rangkaian listrik arus bolak-balik itu P sama dengan V efektif kali I efektif dikalikan dengan faktor daya kosinus psi. Ya. Kosinus psi faktor dayanya adalah VR per V atau R per Z. Tegangan di ujung-ujung resistor dibagi dengan tegangan total atau hambatan resistor, ya, dibagi dengan impedansi total. Dengan kosinus V disebut faktor daya. Dan P adalah daya listrik dalam watt, ya, atau joule per sekon. Ya, kita lihat contoh soalnya. Sebuah rangkaian seri RLC dengan R sama dengan 30 ohm, L-nya 0,6 Henry dan C 500 mikrofarad dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik yang memiliki persamaan sumber tegangan bolak-balik dengan samaan Vt sama dengan 300 sin 100 T volt. Tentukanlah impedansi rangkaian, B persamaan kuat arus sesat, dan C daya rata-rata yang diserap rangkaian. Ya. Ini rumus impedansi Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL minus XC kuadrat. Ya, XL dan XC-nya belum ada, R-nya ada. Maka kita hitung dulu XL-nya. XL-nya omega kali L. Omega-nya 100 dikalikan L-nya 0,6, jadi 60 ohm. XC-nya 1 per omega C. 1 per omega-nya 100, C-nya 500 kali 10 pangkat minus 6.
Ya, 500 mikro 20 ohm. Maka Z-nya sama dengan akar 30 saja, 30 kuadrat ditambah 60 minus 20 dikuadratkan. Itu akar 2550 ohm. Yang B, persamaan kuat arus sesaat. Ya. IM sama dengan sinus omega T minus psi. Ya. Kenapa saya pakai ini? Karena di sini sudah diketahui persamaan Vt-nya. Ya. Maka tangan psi sama dengan 60 minus 20 per akar per 30 sama dengan tangan psi-nya 4/3. Maka psi-nya adalah 53 derajat atau 0,3 V radian. Ya. Sehingga ya, nanti persamaannya kita akan tuliskan. Kita cari dulu I maksimumnya sama dengan V maksimum dibagi Z, 300 dibagi 60 sama dengan 6 ampere. Maka I-T-nya sama dengan I maksimum 6 ampere sinus ya. Ini omega T minus ya, psi. Ini satuannya ampere. Yang C, daya rata-rata yang diserap rangkaian. P sama dengan V efektif dikalikan I efektif dikalikan kosinus psi. Maka P-nya 300 per akar 2 kali 6 akar 2 kali kosinus 53 derajat. Ya, 900 kali 0,6. Maka Pi-nya 540 watt. Contoh berikutnya. Sebuah rangkaian seri RLC dengan R 30 ohm, L 40 mH dan C 50 mikrofarad dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Hitunglah frekuensi resonansi rangkaian ini. Ya. Frekuensi resonansi itu sama dengan 1/2 V akar 1/LC. Kalau enggak 1/2 V akar ya. L-nya 40 kali 10 pangkat minus 3, C-nya 50 mikro, jadi 50 kali 10. Ya, FR sama dengan 1/2 V kali akar 10 pangkat 6/2. Sama dengan 1/2 V akar, ya, dikalikan dengan 2/2, 10 pangkat 6/2, hasilnya, ini akar 10 pangkat 6, itu adalah 10 pangkat 3, akar 2 kali 22, jadi 10 pangkat 3/4 V, kali akar 2. Maka frekuensi resonansinya adalah 250 per V. Ini 1000 dibagi 4, 250 per V kali akar 2 Hz. Ya. Contoh lainnya. Sebuah rangkaian seri LLC, tegangan ujung-ujung resistor sebesar 30 volt. Berarti VR. Tegangan ujung-ujung kapasitor 40 volt. Jika rangkaian dihubungkan dengan tegangan sumber 50 volt dan rangkaian bersifat induktif, tentukanlah besar tegangan pada ujung-ujung induktor. Dari soal diketahui bersifat induktif, artinya tegangan induktor harus lebih besar daripada tegangan kapasitor, ya, karena reaktansi induktifnya akan lebih besar daripada reaktansi kapasitif. Nah, jawab. V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL minus VC dikuadratkan. Ini V-nya sama dengan 50, akar 30 kuadrat ditambah VL minus 40 kuadrat. Maka ini 2500 kita kuadratkan dua-duanya. 2500 sama dengan 900 ditambah VL minus 40 kuadrat. Maka VL minus 40 dikuadratkan sama dengan 1600. Dan VL dikurangi 40 sama dengan 40. Maka VL-nya adalah 80 volt. Sudah memenuhi tadi.
VL harus lebih besar daripada VC. Ya. Oke, kita lanjutkan. Resistor 400 ohm, induktor 2 Henry, dan kapasitor 20 mikrofarad. Dirangkai seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik 220 volt 100 radian per sekon. Perhatikan, 220 volt itu nilai efektifnya, 100 radian per sekon ini adalah omeganya. Tentukanlah A. impedansi rangkaian, B. arus efektif dalam rangkaian, C. beda fase antara tegangan dan arus, D. sifat rangkaian, dan E. tegangan pada setiap komponen. Oke, kita jawab. Yang A, Z sama dengan R kuadrat ditambah XL minus XC dikuadratkan. Ya. XL sama dengan omega L, 100 kali 2 sama dengan 200 ohm. Sedangkan XC 1 per omega C sama dengan 1 per 100 kali 20 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan 500 ohm. Ya. Maka Z-nya akar 400 kuadrat ditambah 200 minus 500 kuadrat. 400 kuadrat ditambah 300 kuadrat, hasilnya 250.000, atau hasilnya Z-nya 500 ohm. Jadi impedansi rangkaiannya 500 ohm. Sekarang kita lihat arus efektif dalam rangkaian. I efektif adalah V efektif dibagi dengan impedansi. Ya, 220 dibagi 500 sama dengan 0,44 ampere. Jadi kuat arus efektifnya 0,44 ampere. Sekarang beda fase antara tegangan dan arus. Tangan psi sama dengan XL minus XC per R. Ya, tangan psi sama dengan 200 minus 500 per 400 sama dengan minus 3 per 4, atau psinya sama dengan minus 37 derajat. Nah, ini tangannya psinya bernilai negatif. Artinya nanti tegangannya akan tertinggal oleh kuat arusnya. Ya, kita teruskan. Jadi beda fase antara tegangan dan kuat arus minus 37 derajat. Ya. Ini tadi yang sudah dijawab, impedansinya 500 ohm, kuat arus efektifnya 0,44 ampere, dan C beda fase antara tegangan dan kuat arus minus 37 derajat. Maka sifat rangkaiannya, ini ditanyakan sifat rangkaian. Rangkaian bersifat kapasitif karena XL lebih kecil dari XC. Fase tegangan dalam rangkaian tertinggal oleh kuat arus sebesar 37 derajat. Sekarang tegangan pada setiap komponen. VR sama dengan IR. Ya. VL sama dengan I kali XL. Dan tinggal VC sama dengan I kali XC. Ya. Jadi VR 176 volt, VL 88 volt, dan VC-nya 220 volt. Nah, selain cara ini ada cara lain untuk menghitung tegangan setiap komponen. Itu VR per V, ya. VR tegangan R dibagi dengan tegangan total sama dengan IR dibagi IZ. Maka VR sama dengan R per Z dikalikan V karena I-nya dicoret. Ya, jadi kita bisa pakai rumus ini semua. Kalau nanti VL, R-nya ganti dengan XL, VC, R-nya ganti dengan XC. Ya. VL sama dengan R per Z kali V. VL XL per Z kali V 200 per 50 500 kali 220 sama dengan 88 volt, dan VC sama dengan XC per Z. Ya. Ini kalikan V 500 per 500 kali 220. Hasilnya 220 volt.
Demikianlah pembahasan kuat arus bolak-balik atau listrik arus bolak-balik saat ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.